firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah, jalan golongan yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah. Pekan lalu kita sudah membahas yang ke-8, bahwa golongan yang selamat menghormati para imam mujtahid tapi tidak fanatik terhadap salah satu di antara mereka. Karena golongan yang selamat hanya fanatik kepada qala Allah Al-Quran, wa qala Rasul, hadis Nabi yang sahih, wa qala sahabah. Sekarang kita lanjutkan dengan poin yang ke-9. Golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau yang lebih familiar di telinga kita, amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil-dalil amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Antara lain ada di Ali Imran surah yang ketiga ayat 104 dan 110. Ali Imran surah yang ketiga ayat 104 dan 110. Ayat 104, Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Nah, lalu kemudian di Ali Imran di ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat Islam, umat yang terbaik dibandingkan umat-umat yang lainnya yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Ya, ini dua-duanya di Ali Imran. Yang satu ayat 104, yang satu ayat 110. Kalau demikian, ma huwal ma'ruf wa ma huwal munkar, apakah itu yang dikatakan ma'ruf dan apa pula yang dikatakan mungkar? Ini bahasa Arab, bukan bahasa kita, bukan bahasa hutan panjang, bukan bahasa Indonesia. Ma'ruf terambil dari akar kata arafa. Arafa, maka ya'rifu ma'rufan, itu tasrifnya seperti itu. Ya. Kemudian begitu juga
Munkar juga dari bahasa Arab. Arafa atau ma'ruf artinya yang sudah dikenal, yang sudah populer, pernah diperintahkan oleh Rasul, pernah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan pernah diamalkan oleh para sahabat. Itu namanya ma'ruf. Ya, kalau kita pernah belajar bahasa Arab, kita pernah disuguhkan istilah ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu yang sudah masyhur, yang sudah dikenal. Nakirah yang belum dikenal, yang masih asing, yang belum pernah ada. Nah, jadi kita kembali, golongan yang selamat mengajak kepada yang ma'ruf, kepada yang sudah pernah ada, kepada yang sudah masyhur, sudah disampaikan Allah dalam Al-Quran, sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Sebaliknya, golongan yang selamat mencegah daripada berbuat yang mungkar, yang tidak dikenal pada masa Nabi, yang tidak ada di dalam Al-Quran, dan tidak pernah para sahabat mengamalkannya. Itu mungkar, aneh, ajib, ya. Nah, itu namanya mungkar. Jadi menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Inilah golongan yang selamat. Sebaliknya, kalau menyuruh kepada yang mungkar dan mencegah dari yang ma'ruf, itulah karakter munafiqin, mentalitas orang-orang munafik. Itu ada di At-Taubah surah yang ke-9 ayat 67. Ya, At-Taubah surah yang ke-9 ayat 67. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita al-munafiqina wal munafiqat, ya. Orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, podo wae. Ya. Baik pria maupun wanita sami mawon. Dalam hal apa? Dalam hal gerakannya, ba'duhum min ba'din, satu dengan yang lain bekerja sama dalam hal ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, menyuruh berbuat mungkar dan mencegah daripada berbuat ma'ruf. Ini orang munafik. Adakah hal yang seperti ini di tengah-tengah umat Islam? Ada enggak? Banyak. Bukan ada lagi, banyak. Mana contohnya menyuruh berbuat mungkar? Kita ingat dulu, di antara artis dangdut terkenal, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang sensual. Ternyata yang gerah bukan hanya ulama, termasuk yang gerah sebagian artis dangdut itu sendiri, menentang goyang ngebor, goyang ngecor itu, goyang sensual, karena yang dijual bukan suaranya, tapi yang dijual sensualnya. Tapi ada saja yang membela, malah yang membelanya Pak Yai lagi. Biar aja, itu kebebasan berekspresi. Itu aja kok repot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jelas menyuruh
menyuruh berbuat mungkar, membakar syahwat, maka banyaklah yang terjadi perkawinan sebelum menikah, berawal dari sensual ini. Nah, kemudian mana pula contohnya wayanhauna 'anil ma'ruf. Kita juga masih ingat dulu, udah agak lama, sejak digulirkannya otonomi daerah, ya, maka masing-masing daerah membuat perda syariat, peraturan daerah yang sesuai dengan syariat mereka, karena mayoritas mereka kaum muslimin ya syariat Islam. Enggak boleh judi, wajiblah kaum muslimah memakai hijab, ya. Nah, mulai pula komen, apa itu? Jangan membuat kamar dalam kamar. Kita kan sudah punya undang-undang, kok dibikin lagi undang-undang? Ya. Yang menentang ini bukan orang kafir, tapi yang menentang ini adalah agamanya Islam. Mengaku muslim, KTP-nya Islam. Menentang perda syariat. Artinya mencegah yang ma'ruf. Ketika kaum muslimin menegakkan syariatnya, ada saja yang menentang. Tapi ketika agama lain menegakkan syariatnya, orang ini bungkam 1000 bahasa. Ketika nyepi di Bali itu, Pak, nggak boleh pesawat landing, nggak boleh pesawat take off, karena nyepi, betul-betul sepi, tidak ada api yang menyala. Nah, yang berkomentar tadi, kebebasan berekspresi tadi bungkam. Bukankah ini mengekang, ya, mengekang kebebasan HAM? Tapi kembali orang ini tidak berbicara, bungkam 1000 bahasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat ini, bukan berarti menuduh mereka munafik, tidak ya. Bukan kita menuduh mereka munafik, tidak. Tapi inilah diantara ciri yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi kalau golongan yang selamat, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kalau terbalik, amar mungkar nahi ma'ruf, itu adalah ajaran orang-orang munafiqin. Maka di ayat 71 itulah dia golongan yang selamat. Ya, masih di At-Taubah di ayat 71. Amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri, harus berjamaah. Apa kata Allah? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman itu baik laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Bekerja sama, bergandengan tangan, bersinergi. Untuk apa? Untuk ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Bersinergi, bekerja sama, bergandengan tangan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, sebagai apa kita? Ukur kemampuan kita. Nah, gunakanlah kemampuan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini diperjelas oleh Allah melalui hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad ibnu Hanbal, kemudian Ibnu Hibban, ya, itu ada beberapa
periwayatnya juga Baihaqi, Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara Anda melihat yang mungkar, yang tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran, yang tidak pernah ada di masa Nabi, yang tidak pernah ada dicontohkan oleh para sahabat, mungkar, suatu hal yang aneh, yang ajib, maka falyughayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu mencegah dengan tangan, cegah dengan lidah. Fa illam yastati fa biqalbih. Kalau tidak mampu juga mencegah dengan lidah, cegah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman. Itulah gambaran iman yang paling lemah. Para ulama mensyarah hadis ini, inilah semacam description of job description, ya, pembagian tugas. Siapa kita? Pertama, falyughayyirhu biyadihi, cegah dengan tangan, maksudnya dengan power, dengan kekuasaan. Ini tugasnya penguasa, ini tugasnya pemerintah. Sebagai presidenkah dia? Sebagai gubernurkah dia? Sebagai bupatikah dia? Wali kotakah dia? Sebagai camatkah dia? Ketua RW kah dia? Ketua RT kah dia? Gunakan power itu untuk mencegah hal yang mungkar. Contoh, dulu gubernur kita yang lama, ya, pernah menutup tempat maksiat. Apa? Iya, sudah tahu ya. Tempat orang minum minuman keras, tempat orang berjudi. Itu salah satu contoh dari penguasa yang melakukan tugasnya nahi munkar. Penguasa semacam inilah, penguasa yang tegas semacam inilah yang kita harapkan, ya, yang tidak tending aling-aling, tidak basa-basi. Kalau ada yang mungkar, ini cegah dengan powernya. Dia gunakan kekuasaannya untuk mencegah hal-hal yang berbau maksiat. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau tidak punya power, cegah dengan lidah, dengan disampaikan. Nah, inilah tugasnya da'i, tugasnya muballigh, tugasnya ulama, ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bisa cuma cuap-cuap, tapi tidak punya power. Yang mengeksekusi adalah penguasa, pemerintah. Tapi ulama, da'i, muballigh hanya menyampaikan ini yang benar, ini tidak benar, ini yang ma'ruf, ini yang mungkar. Fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan lidah, ya, mau bicara lidah terasa keluh, ngomong tidak komunikatif, terguguk-guguk, ao. Ya, orang udah bingung aja mendengarnya, ao. Ya. Fa bi qalbih, maka cegah dengan hati, membenci kegiatan yang mungkar itu. Jangan ikut nimbrung dengan kemungkaran itu, menjauh. Ya. Wadzalika adhaful iman. Itulah gambaran iman yang paling lemah, dengan mencegah dengan hati tersebut. Dengan membenci itu saja, itulah gambaran yang paling lemah.
Jadi kalau demikian mafhum mukhalafahnya, orang yang masih senang dengan hal yang mungkar, masih adakah iman pada dirinya? Tentu perlu dipertanyakan. Nah, oleh sebab itu, golongan yang selamat, dia harus terjun dalam rangka, dalam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, sesuai dengan jobnya, sesuai dengan kapasitasnya sebagai apakah dia. Nah, kita kembali ke kitab yang ke-9. Golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka melarang segala jalan-jalan yang bid'ah. Bid'ah ini mungkar. Bid'ah ini hal yang baru, tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah ada diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bid'ah namanya, dan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat, berbuat bid'ah dalam hal agama dan menjauhi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apa contohnya? Contohnya sangat banyak sekali. Kita ambil satu yang aktual, yang erat hubungannya dengan Desember. Contoh amar ma'ruf adalah, lewat lagi ya, contoh amar ma'ruf adalah mengajak kepada kerukunan, bukan kegaduhan. Ya, ini contoh amar ma'ruf, mengajak kepada kerukunan. Ada 3 kerukunan di negeri kita ini yang lebih dikenal dengan trilogi kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, yang mendesak kita bicarakan kerukunan antar umat beragama. Ini amar ma'ruf. Bicara kerukunan antar umat beragama, kaum muslimin dengan ajaran Islamnya menempati front terdepan, menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Kaum muslimin tidak suka gaduh. Kaum muslimin suka aman, tidak cari musuh. Maka menjunjung tinggi kerukunan. Bagaimana caranya? Caranya dengan berbuat baik dan berlaku adil walaupun kepada orang kafir. Ya. Berbuat baik dan berlaku adil sifatnya bukan hanya intern, bukan hanya sesama kaum muslimin, tapi juga ekstern kepada orang-orang di luar Islam. Aina dalil? Mana dalilnya? Dalilnya adalah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat 8. Apa kata Allah? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarangmu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu dalam agamamu dan tidak mengusirmu dari kampungmu. Karena memang innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu sangat suka kepada orang yang berlaku adil, meskipun kepada orang-orang di luar Islam.
Masya Allah, ternyata bukan isapan jempol. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam membawa kedamaian bukan hanya di tengah-tengah kaum muslimin, juga keluar untuk agama lain. Islam mengajarkan kedamaian. Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berlaku adil kepadanya. Kita punya tetangga orang kafir, teman di kantor, partner bisnis, mitra dagang, berbuat baiklah dengan mereka, berlaku adillah dengan mereka. Apa yang bisa dibantu, bantu. Apa yang bisa ditolong, tolong mereka. Tengah malam pintu kita digedor. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Walaupun mereka kafir, mereka juga jago mengucap Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain orang Islam. Bukan. Ada apa, Pak? Malam saudara, ponakan atau istri saya lagi hamil berat, mau ke rumah sakit. Ini ojol dipanggil-panggil gak datang-datang. Kita punya mobil, keluarkan mobil, antarkan dia ke rumah sakit. Ma'ruf. Berbuat baik dengan orang kafir. Rasulullah sering menjualkan dagangan orang-orang kafir. Ini bukti kita berbuat baik dengan mereka. Kita motong kambing Idul Adha, ya, berikan dia setusuk, 2 tusuk sate, biar dia juga nyate, ikut nyate bersama kita. Jadi cuma sedekah yang tidak boleh diberikan kepada mereka, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka, tapi hewan kurban boleh diberikan kepada mereka kalau kaum muslimin sudah dapat semua. Ini berbuat baik. Kalau kita telusuri kronologis latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan Qutailah. Qutailah itu istri pertamanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Abu Bakar menikahi Qutailah di masa jahiliyah, belum masuk Islam. Seiring perjalanan waktu, Abu Bakar masuk Islam, Qutailah masih musyrik. Dari Qutailah Allah memberikan anak pertama Abdullah, yang kedua Asma binti Abi Bakar. Nah, istri kedua nanti ada namanya Abu Ruman, Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman inilah Allah memberikan anak pertama Abdurrahman, kedua Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sekarang kita bicara Qutailah. Asma ikut bapaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat, menjadi saudara ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Qutailah ibunya masih musyrik, belum bersyahadat. Asma ikut Abu Bakar hijrah ke Madinah. Walaupun berbeda keyakinan, naluri seorang ibu tidak tertahan rasa dendam, rasa rindu dendam terhadap anak kandung sibiran tulang, buah hati limpo bekurung. Maka Qutailah bela-belain mengunjungi putrinya Asma ke Madinah. Dibawalah oleh-oleh daging dhab dan minyak samin. Nah, ini makanan kebanggaan orang Arab, ya. Diharapkan Asma menerima. Tapi ternyata yang didapati oleh Qutailah berbeda jauh dengan harapannya. Asma jangankan mau menerima oleh-oleh, menutup pintu, ibunya tidak diterima. Alasan musyrik, alasan kafir. Nah, maka Asma binti Abi Bakar menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, ibuku masih musyrik, ibuku masih kafir, bolehkah aku menerimanya?" Nah, maka gayung bersambut kata berjawab, maka turunlah ayat tadi. Al-Mumtahanah surah yang ke-60 ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim.
Allah tidak melarangmu berbuat baik, berlaku adil terhadap orang-orang kafir kalau mereka tidak memerangimu dari agamamu dan tidak mengusirmu dari kampungmu. Karena Allah sangat suka kepada orang yang berlaku adil. Ini cara yang pertama. Amar ma'ruf, menyuruh berbuat ma'ruf, menyuruh kita toleransi antar umat beragama dengan cara berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Yang kedua, tidak boleh menyakiti hati mereka dengan mencela agama mereka, dengan mencaci maki keyakinan mereka. Tidak boleh. Ini toleransi, ya. Kita tauhid, mereka trinitas. Biarin aja mereka trinitas. Jangan dicela, jangan dicaci, ya. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini ada di Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kamu mencela, memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan balik memaki Allah, mencela Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ya, ini naluri manusiawi, naluriah. Orang kalau dicubit, mesti kita akan juga dicubit. Mendingan kita cubit, malah kita digampar. Pasti lebih yang kita dapat. Makanya jangan pernah cari gara-gara. Nah, begitupun ketika hatinya disakiti, ketika agamanya dicela, maka dia akan berbalik mencela kita. Sedangkan kita tidak mencela mereka saja, mereka mencela kita. Betapa banyak kemarin mereka menista agama kita, membuat kartun Nabi kita, padahal kita nggak pernah membuat kartun Nabi mereka, Tuhan mereka. Nah, ini yang kedua, tidak boleh menyakiti hati mereka dengan mencela keyakinan mereka. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti fisik mereka, fisik orang kafir, ya, tidak boleh. Dalam hadis Abdullah ibn Umar, sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang memerangi kafir mu'ahad, lam yarah raihatal jannah, mereka tidak bakal mencium aromanya surga. Fa inna rihaha la yujadu masirata arba'ina amman, sedangkan baunya surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, alangkah damainya Islam ini. Nggak boleh mengganggu, walaupun orang kafir nggak boleh diganggu, nggak boleh disakiti. Kalau begitu, hormati mereka, biarkan mereka. Ya, kita sesalkan juga sebagian kaum muslimin ada juga yang nakal, di malam Natal diledakkan bom di gereja mereka. Nggak boleh, nggak boleh, nggak pernah diajarkan Nabi seperti itu. Ya, nah ini contoh amar ma'ruf. Syariat menyuruh kita berbuat ma'ruf, bertoleransi dengan orang-orang di luar Islam. Ternyata di masa Nabi sudah diajarkan toleransi ini dengan cara berbuat baik, berlaku adil, dengan cara tidak menyakiti hatinya, tidak mencela sesembahannya, tidak menyakiti fisiknya, tidak boleh memerangi mereka. Ya, kalau mereka tidak memerangi kita dalam agama kita, tidak mengusir kita dari kampung kita. Lalu contoh nahi munkar, ya. Nomor B. Nomor A, contoh amar ma'ruf. Nomor B, contoh nahi munkar. Apa?
mencegah daripada mencampur adukkan agama. Itu tidak boleh. Ya. Sehubungan dengan himbauan toleransi, banyak juga kaum muslimin berlebih-lebihan sampai mencampur adukkan agama. Itu tidak boleh. Larangannya mana? Larangannya ada di Ali Imran surah yang ketiga ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Hai orang yang beriman, jika kamu mentaati orang kafir, ya, mereka akan mengembalikanmu ke belakang. Artinya murtad. Ya, murtad. Sama dengan Saifuddin Ibrahim. Jadi kalau kita mengikuti orang kafir, bisa menjadi Saifuddin Ibrahim, murtad. Kalau itu yang terjadi, fatanqalibu khasirin, jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi jangan ikuti seruan-seruan orang kafir. Dulu pernah pentolan-pentolan Quraisy datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menawarkan toleransi. Ya, dibawalah harta yang banyak. Ya, dibawa gadis-gadis cantik. Muhammad, kamu perlu harta berapa? Sebut saja. Ya, kalau bahasa sekarang, nomor rekeningmu berapa? Mau ditransfer berapa? Ini cara sekarang. Dulu belum ada transferan. Mau harta berapa? Kamu mau gadis cantik yang mana? Tinggal sebut namanya. Kami sediakan. Tapi satu permintaan kami, berhentilah menyiarkan Islam. Atau begini saja, tahun ini kamu ikut menyembah Tuhan kami, Lata, Uzza, Ubal, Manat. Tahun berikutnya kami ikut sholat bersamamu, kami akan menyembah Tuhanmu. Ini semacam arisan, ya, semacam arisan. Maukah Rasul? Tidak, saudara-saudara. Jangankan mengikuti ajakan orang kafir, mengucapkan selamat saja tidak pernah. Selamat menyembah berhala ya, nggak pernah Nabi mengatakan begitu. Selamat menyembah Lata, Uzza, Hubal, tidak, saudara-saudara. Ya. Karena ini namanya mempercampur adukkan agama. Nah, himbauan-himbauan seperti ini berkelanjutan sampai sekarang. Kita dengar melalui corong-corongnya orang liberal, corong-corongnya pluralisme, corong-corongnya Islam Nusantara. Apa kata mereka? Kita dalam Islam jangan terlalu radikal. Kita bagaimana musimnya? Syawal minal aidin wal faizin. Desember Natal bersama. Tar Januari kongsi facai rame-rame. Februari Valentine Day. April mob. Sempurnalah sudah. Agama gado-gado, keyakinan campur sari. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau percampur adukkan yang hak dengan yang batil, kata Allah. Tauhid itulah yang hak. Trinitas itu batil, dan sampai kapanpun, walaupun langit akan runtuh, bumi akan hancur, tauhid dengan trinitas tidak akan bisa bersatu. Kalau dipaksakan akan terjadi pertumpahan darah. Tentu ini tidak kita inginkan, saudara-saudara. Nah, kalau memang kita menginginkan toleransi, bukan begitu caranya. Tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, maka kemudian turunlah Al-Kafirun, ya. Ayat surah 109
ayat 1 sampai 6. Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu juga tidak menyembah apa yang ku sembah. Nah, kita ke ujung ayat. Kalau kita memang mau toleransi, kita mau damai, sekarang begini saja, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Untukmu Natalmu, untukku Idul Fitriku. Jangan dicampur adukkan. Untukmu kongsi facaimu, untukku Idul Adhaku. Dan begitu seterusnya. Ya. Nah, ini namanya mencegah daripada mencampur adukkan agama. Inilah yang kita sayangkan, ya, dengan dalih kerukunan antar umat beragama, banyak yang menjual akidah, menggadaikan tauhid, mengucapkan selamat Natal. Kalau mengucapkan selamat Natal, secara tidak langsung telah menyatakan selamat Allah punya anak. Ya, selamat Allah punya anak, karena Natal itu adalah hari lahirnya Yesus Kristus, anak Allah. Kalau begitu coret saja surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak usah, nggak ada perlunya dibaca-baca kalau masih mengucapkan selamat Natal. Dalam Al-Ikhlas sudah ditegaskan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu ada orang mengatakan Allah itu punya anak. Siapa? Yesus Kristus. Lalu kita ucapkan selamat. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Bahasa orang Jakarta, kemana otak lo? Jelas mereka mengatakan Allah punya anak, kok masih diucapkan selamat? Inilah yang tidak kunjung disadari. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan, gimana lagi Ustaz? Kita kan bawahan, lalu atasan kita beragama Nasrani, ya mau tidak mau kita mengucapkan selamat Natal. Kita jawab, saudara-saudara, kita sepakat yang paling ketat itu ada dua institusi, TNI dan Polri. Ini saklek dua institusi ini. Dan jamaah saya banyak TNI, banyak Polri. Dan saya sudah ditanyakan, Pak, ada nggak dalam Sabta Marga bahwa junior wajib mengucapkan selamat Natal kepada senior, bawahan wajib mengucapkan selamat Natal kepada atasan? Semua mereka sepakat menjawab tidak ada, Ustaz. Dalam institusi yang ketat, yang saklek saja tidak ada perintah mengucapkan selamat Natal. Lalu bagaimana dengan instansi-instansi yang lain yang tidak saklek, yang tidak ketat? Maka saya memandangnya ini tidak lebih dari pakeuh, tidak lebih dari ngambil muka supaya tetap bekerja di sana, supaya gajinya naik, golongannya naik, tidak lebih dari itu. Untuk mengharapkan perhatian manusia, biarlah mencederai akidah sendiri, biarlah menyakiti Allah dan Rasulnya. Ini yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, maka pesan terakhir Desember ini, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Awasi jangan ada yang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Awasi jangan ada yang baca Quran di gereja, jangan ada yang salawatan di gereja. Walaupun baca Quran, walaupun salawatan, kalau di gereja dalam rangka Natal bersama, tetap saja sama. Itu namanya pencampur adukkan agama. Ini wajib kita cegah, ya, dalam rangka nahi munkar. Inilah golongan yang selamat, amar ma'ruf nahi munkar.
menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari berbuat mungkar. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Poin yang ke-10, golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya, agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Ini tidak akan kita uraikan lebih panjang karena mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat termasuk amar ma'ruf, ya, termasuk amar ma'ruf. Dan ini juga sudah kita uraikan ketika membahas poin yang kelima. Golongan yang selamat senang menghidupkan sunnah Rasulullah, ya, dalam ibadah, perilaku, dan dalam segenap kehidupan. Jadi silahkan kembali buka catatannya, atau yang tidak punya catatan bisa ditonton YouTube-nya, ya. Yang mau YouTube-nya bisa berurusan dengan Pak Rizky nanti, ya. Alhamdulillah ini YouTube-nya tidak terputus dari nomor 1, sekarang sudah sampai nomor 10. Jadi insya Allah pekan depan kita langsung saja ke poin yang ke-11 insya Allah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Seputar amar ma'ruf nahi munkar. Pak Mustafa silakan. Tolong agak kencang suaranya Pak. Ya. Ya. Ini ada beda tipis sekali perbedaannya, mengajak doa bersama atau mengajak sama-sama berdoa. Ya. Kalau mengajak sama-sama berdoa itu ma'ruf, ya, masing-masing kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, ya. Muslim berdoalah dengan cara Islamnya, Kristen berdoalah dengan agamanya, begitu juga Katolik, Hindu, Buddha juga demikian, ya, sama-sama berdoa. Nah, tapi doa bersama, nah ini yang tidak pernah ada di zaman Nabi, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumpulkan orang-orang Quraisy penyembah berhala untuk doa bersama, nggak pernah itu terjadi, ya, nggak pernah itu terjadi. Nah, jadi kalau ada himbauan doa bersama, apalagi lintas agama, nah inilah Islam Nusantara, ya, Islam Nusantara yang berlandaskan kepada kearifan lokal. Sementara kita Islam yang dibawa oleh Rasulullah berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Rasul serta sunnah sahabat. Nah, di tiga ini tidak pernah kita temukan doa bersama orang kafir, ya, bersama orang kafir. Tidak ada pernah dalam Al-Quran, tidak pernah ada dalam sunnah Rasul, dan tidak pernah ada dalam sunnah sahabat. Nah, jadi kita harus jeli mendengarkan himbauan-himbauan ini. Nah, kalau marilah kita sama masing-masing sama-sama berdoa, nah itu boleh, karena kita memang majmuk di Indonesia ini, ya, panca agama, sekarang malah nambah,
Ya, dulu panca agama, 5 agama, sekarang nambah. Ya, gimana lagi? Ya, kita sama-sama berdoa, masing-masing kita dengan cara kita masing-masing. Bukan doa bersama. Ya, tentu yang jelas yang dikabulkan itu hanyalah doa umat Islam. Doa mereka tentu tidak dikabulkan, ya, walaupun menurut mereka juga dikabulkan oleh Tuhan mereka, ya, karena kita punya Tuhan masing-masing, ya. Yang jelas yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa kaum muslimin, itu dalam keyakinan kita. Nah, dalam keyakinan agama mereka, mungkin juga mereka dikabulkan doanya oleh Tuhan mereka. Ya, tentu kita tidak tahu. Karena menurut kita Tuhan itu cuma satu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak selain daripada Allah. Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang kafir. Tentu begitu. Wallahu a'lam. Jadi himbauan untuk sama-sama berdoa itu ya paling basa-basi aja. Ya, dari seorang pemimpin yang mengayomi seluruh agama, tentu begitu. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Bagaimana sikap kita Ya, memang inilah tantangan kita. Memang secara kuantitas Islam itu mayoritas, ya. Dulu 90%, sekarang sudah 80 berapa, saya nggak tahu persis, berkurang. Tapi secara kualitas entah ada 50% tanda wallahu a'lam, ya. Yang dimaksud secara kualitas yang betul-betul dia beragama sesuai tuntunan Allah dalam Al-Quran, sesuai tuntunan Rasul dalam hadis yang sahih, dan tuntunan para sahabat. Entah ada 50%, bahkan mungkin cuma 25%. Wallahu a'lam. Nah, jadi yang banyak di grup-grup itu ya demikian. Agama kadang cuman sekadar KTP Islam, tapi tidak pernah belajar Islam. Dia ngaku muslim, beragama Islam, tidak pernah belajar agama Islam. Paling belajar cuma di SD dulu, berapa rukun Islam, berapa rukun iman, paling itu. Tidak ada kajian intensif. Maka tidak mengerti dengan tauhid, dengan syirik, tidak pernah faham dengan nawaqidul Islam, pembatal agama Islam, tidak tahu dia. Nah, maka mereka biasa-biasa saja, ya, mengucapkan selamat Natal. Berawal dari happy birthday to you, selamat ulang tahun, ya, berkembang kepada selamat Natal. Natal itu adalah hari ulang tahunnya Yesus Kristus. Ya, ini berawal dari happy birthday to you, penyimpangan itu sebenarnya. Sementara happy birthday to you itu adalah syariat orang kafir. Dalam agama kita tidak pernah diajarkan happy birthday to you. Tidak ada ulang tahun dalam Islam. Sekali lagi, tidak ada acara ulang tahun dalam Islam. Maka kaum muslimin yang dangkal keilmuannya mengadopsi ajaran ulang tahun dari luar Islam. Nah, itulah saudara-saudara kita yang mohon maaf, ya, keilmuannya kurang, dia suka latah, ikut-ikutan. Ini sudah dibicarakan oleh Nabi sebelum beliau wafat. La tattabi'anna sunnana man kana qablakum hadwal kudzati bil kudzati. Dalam riwayat lain, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Lau dakhalu juhra dhab la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian
Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, secara bertahap. Kalaupun mereka masuk ke lubang bab, kalian akan ngikut juga, kata Nabi. Nah, ditanya oleh sahabat, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani ya Rasul? Jawab Nabi, faman. Qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Jadi sudah disampaikan oleh Nabi bahwa umat Islam akhir zaman suka latah ngikut Yahudi, ngikut Nasrani. Budaya ulang tahun itu adalah syariat Nasrani. Nggak ada ulang tahun dalam Islam. Nah, sekarang saya tanya, tapi jawab dalam hati ya, jangan jawab dengan mulut. Siapa yang di rumah tangganya masih ada acara ulang tahun, anak cucunya diperingati ulang tahun? Ya, berikut dengan embel-embel, ada balon-balon, ya, ada tepuk tangan, ada nyanyinya, makan lilinnya, tiup kuenya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau masih ada, stop, hentikan. Itu syariat orang Nasrani ulang tahun. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kalau sudah 25 tahun menikah, ulang tahun perak. Kalau sudah 50 tahun menikah, ulang tahun emas. Kalau 75 tahun menikah, ulang tahun intan. Siapa yang ngajarin? Nggak ada ajaran ini dalam Islam. Nah, jadi apa sikap kita? Nah, kembali. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Suruh berbuat ma'ruf, cegah dari buat mungkar. Karena ini mungkar, cegah. Dengan apa? Satu, dengan power. Kalau mereka itu mungkin anak cucu bapak punya power. Ya. Jangan ini kalian kerjakan lagi. Ini syariat orang kafir. Bapak, kakek tidak mau lagi melihat ini ada di rumah kita. Bapak berwenang. Ya. Kalau keluarga bapak sendiri. Tapi kalau orang lain, nah, turun ke bawah, jangan dengan power, dengan apa? Dengan lisan. Nyun sewu, Pak, ini tidak ada dalam agama kita. Punten Kang ya, ini syariat di luar Islam. Sebaiknya kita tidak mengadakan ini. Sampaikan secara elegan, secara lemah lembut, jangan menyakiti hatinya. Nggak bisa juga, ya fabi qalbi. Cegah dengan hati. Mereka mengucapkan selamat Natal, kita no comment, diam saja. Ya, jadi kalau ada di grup orang mengucapkan selamat Natal, nggak usah komen, biarin aja. Kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal itu. Nah, begitu caranya Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Gimana caranya itu yang baik tersebut untuk mengajak umat Islam ke ajaran Allah dan Rasulnya? Karena di luar saudara kita itu malah bahkan dia berbeda itu. Secara umum, bagaimana cara mengajak saudara kita untuk mengikuti sunnah? Secara umum Allah sampaikan dalam Al-Quran, fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampumu. Mampu kita mengajak satu orang, diajak satu orang ini. Mampu dua orang, diajak dua orang. Mampu, ya silakan. Berapa kemampuan kita? Yang penting kita berbuat. Tapi ingat, mengajak itu tidak boleh memaksa. Ya, kapasitas kita hanya memperkenalkan, mengajak. Ayolah, ayolah. Kamu harus ke sini. Nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh memaksa orang. Ya, mengajak, merangkul, itulah kapasitas kita. Dan kita tidak wajib berhasil, kita wajib berbuat.